Kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena hanya kasih karunia-Mu saja kami berada hingga pada hari ini Tuhan. Boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dan boleh memandang wajah-Mu. Betapa penyertaan-Mu itu sungguh amat nyata di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dan kembali Tuhan kami mau belajar akan sabda-Mu. Kami mau Tuhan. Untuk meneliti, untuk menggali apa yang belum mampu kami lakukan Tuhan. Karena kerinduan kami untuk mendengar dan melakukan akan sabda-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih di hari-hari yang tidak menentu ini. Terkadang kami bingung, terkadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal yang kami pegang, apabila Tuhan Yesus berada di dalam diri kami, siapa yang dapat melawan kami? Siapkan umat-Mu Bapa, baik pendengar yang setia maupun jemaat di sini, untuk menyambut kedatangan-Mu yang sewaktu-waktu yang kami sangat tidak tahu. Tapi layakkan kami Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan. Selama hari masih siang Tuhan, biarlah kami berlomba-lomba mengejar apa yang selama ini belum kami lakukan Tuhan. Selama hari masih siang Tuhan, di mana masa-masa yang lalu kami hanya hidup di dalam kedagingan kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kami, bawa kami lebih dan lebih dekat. Memiliki saat teduh bersama dengan Engkau. Bersekutu dengan Engkau, memuji menyembah-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang membimbing, dan menguatkan kami, sampai kami mampu Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu, dan menyambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah di tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Yang terkasih, tema khotbah pada siang hari ini adalah selama hari masih siang. Ya, apakah Anda mengerti dengan kata-kata ini? Karena firman Tuhan itu bukan diberikan hanya untuk sekedar kata-kata, atau ada sekedar hanya suatu pernyataan yang demikian saja. Tetapi firman Tuhan diberikan kepada Anda dan saya. Ada maksud daripada Tuhan Yesus. Ada maksud daripada Roh Kudus untuk menjabarkannya. Untuk memberikan pengertian kepada kita umatnya. Ya, sungguh luar biasa yang terkasih. Ya, oleh karena itu mari. Ya, biarlah damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan dan tinggalkan di dalam hati saudara dan saya mampu untuk kita belajar pada siang hari ini. Yang sudah diberikan waktunya adalah apa yang saudara dan saya akan lakukan selama hari masih siang. Haleluya. Ayo kita baca di dalam Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara dan saya masih hidup di dunia, amin. Ya, dan saudara tahu, kita hidup di dunia ini tidak mudah. Karena kita ini adalah domba. Domba miliknya Tuhan Yesus. Ya, dan di sekeliling daripada domba itu adalah serigala-serigala. Kadang-kadang saudara tidak tahu karena serigala itu juga menyamar sebagai domba yang terkasih. Oleh karena itu, saya selalu menghimbau untuk saudara dan saya selalu memiliki saat teduh, selalu memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita itu diberi kepekaan.
tidak mengikuti alurnya dunia, tidak mengikuti apapun yang lagi tren di dunia ini yang kita mau ikuti yang terkasih. Tetapi kita memiliki sesuatu yang harus kita utamakan untuk keselamatan di dalam masa depan saudara dan saya. Dan apa itu? Ada prioritas. Sebagai anak Tuhan, mengapa Anda dan saya mau dibaptis? Why? Pendengar yang setia dan jemaat. Kenapa? Kenapa saudara mengejar dan saudara mau dan minta untuk dibaptis? Untuk apa? Pada waktu itu saudara belajar apa? Kok sampai mau Anda minta dibaptis? Mau dibaptis. Saya percaya. Karena kita berharap ada keselamatan di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita sebagai anak Tuhan kalau kita dibaptis. Tetapi tidak cukup di situ yang terkasih. Tidak cukup hanya engkau menerima baptisan. Tetapi kita tidak melakukan. Engkau tidak pernah membaca surat cintanya. Itu adalah buku kehidupan Anda dan saya. Semuanya sudah tertulis dengan jelas. Dari Kejadian sampai Wahyu. Apa yang harus saudara dan saya ikuti. Saya mau tanya. Yang terkasih. Apa rutinitas hidup saudara setiap hari dan saya? Rutinitas setiap pagi kita bangun. Mungkin kita berdoa 5 menit. Langsung kita berangkat bekerja. Langsung dengan pekerjaan yang begitu syarat. Membebani kita. Kita pulang dengan rasa capek. Kita pulang sudah gak ada waktu lagi. Begitu lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin berdoa kalau ingat. Kalau nggak ingat yang nggak berdoa, langsung tidur sedemikian rupa. Yang saya mau tanya yang terkasih. Di mana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Dan selama ini adalah Yesus yang nomor berapa di dalam hidupmu dan hidupku? Adakah rasa haus dan lapar di dalam diri kita? Selama engkau mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi engkau tidak mempunyai api di dalam dirimu, engkau tidak memiliki rasa haus dan lapar, semuanya sia-sia. Ayo koreksi diri. Jangan kita bingung tentang akhir zaman. Jangan kita bingung akan apapun. Rapture, pengangkatan, apa aja. Ayo kita membenahi diri kita yang terkasih. Oleh karena itu Roh Kudus memberikan kepada saya apa yang saudara dan saya mampu lakukan selama hari masih siang. Kita nggak tahu apa yang kedepannya di dalam hidup saudara dan saya. Apa yang kau kejar yang terkasih? Yang kita kejar kenikmatan dunia. Yang kita kejar apa yang menyenangkan hati kita. Apa yang kita kejar adalah kesukaan kita sehingga kita tidak mempunyai lagi waktu prioritas bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu saya melihat raja di atas segala raja itu berdiri di sini tadi. Saya meminta kepada Tuhan supaya jemaat semua juga bisa melihat. He is real. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Tetapi kita bisa menyepelekan dia. Yang saudara sembah dia yang mendengar tangisanmu. Yang mendengar, yang menggendong pada saat engkau terjatuh. Yang menggendongmu, yang memelukmu pada saat engkau seorang diri menjerit, berseru. Tetapi pada waktu terjawab doamu engkau lupakan dia. Hancur hati saya. Hiduplah setiap waktu dengan bersekutu senantiasa dengan Tuhan. Jangan engkau justru mengutamakan penopang-penopang palsu yang ada di hadapanmu. Penopang palsu kenikmatan hidup. Penopang palsu akan hiburan-hiburan tawaran dunia. Semua penopang palsu. Tapi pada waktunya, saya berharap baptisan api yang saudara dan saya hadapi itu, kita tetap kuat. Jangan pada waktu baptisan api terjadi, baru kita menjerit kepada Tuhan.
Please Tuhan, ampuni aku. Tolong Tuhan, ampuni aku. It's too late yang terkasih. Seorang maraton pelari yang hebat. Dia tidak langsung berlari dengan 1000 kilometer dan dia keluar sebagai pemenang. Tetapi dia melakukan, mulai berlari perlahan. Dari 10 meter, menjadi 50 meter, menjadi 100 meter, menjadi 500 meter. Demikian juga dengan kehidupan doamu kalau engkau tidak memiliki waktu disiplin. Nomor 1 adalah, apakah kalian tahu bahwa Yesus terlebih dahulu mencintai saudara dan saya? Dia mencintai kita terlebih dahulu daripada saudara dan saya mencintai dia. Kalau saudara mengatakan, I love Jesus. Kalau engkau mengatakan dari deep, paling dalam di dalam hatimu, aku mencintai Yesus. Aku sungguh-sungguh mencintai Yesus. Engkau berani mengalahkan segala-galanya yang ada di dunia ini. Loh, Bu Pendeta, saya masih punya keluarga. Ya, saya tahu. Saya harus menghidupi keluarga. Saya tahu. Tetapi apakah engkau menghidupi keluargamu? Engkau harus bekerja. Harus apa saja yang engkau tanggung jawabmu hidup di dunia. Engkau menomorsatukan raja di atas segala raja? Itu pertanyaan saya. Mari yang terkasih. Dia sudah katakan, engkau itu tinggal di dunia ini dikelilingi oleh serigala. Tetapi aku ada di dunia ini, akulah terang dunia, anakku. Firmanku itu adalah terang bagi kakimu. Bagaimana kita mau melangkah berjalan, firman Tuhan gak pernah dipegang. Alkitab gak pernah dipegang, bersekutu dengan Tuhan gak pernah. Pengorbanan apa yang terkasih yang engkau lakukan untuk Tuhan? Saya mau tanya. Ada harga yang harus dibayar sebagai anak Tuhan. Kalau kita berani bayar harga untuk mengikuti bos, datang tidak telat, memberikan pekerjaan luar biasa, seluruh tenaga kita berikan bagi bos supaya kita menjadi pegawai yang luar biasa di office. Dan bagaimana hidupmu dan hidupku menjadi anak Tuhan yang luar biasa yang terkasih. Sedih hati saya, hancur hati saya. Why? Kenapa? Karena dengan persekutuanmu dengan Tuhan, rutinitasmu dengan Tuhan, yang engkau berikan waktu-waktumu untuk Tuhan, engkau akan bertemu dengannya. Engkau akan berjumpa dengan Yesus. Engkau ada dalam pelukannya. Engkau akan merasakan hadiratnya. Apa yang harus saya jabarkan kepada Anda? Makanya dikatakan engkau cuma mau minum susu. Susulah yang engkau minum. Saya mau tanya. Seorang baby, dia minum susu. Harus. Tetapi pada waktu dia mulai besar, dia akan mulai makan makanan keras. 2 tahun dia makan nasi, 3 tahun makan nasi, 10 tahun makan nasi. Bagaimana kekristenan Anda dan saya? Puluhan tahun kita sudah menjadi anak Tuhan, makanannya cuma susu. Makanya kalah terus kalau berperang. Yang sensitif itu dagingnya. Bukan rohnya yang sensitif. Saya harus katakan ini. Yeskiel 3, 16-21. Kalau saya tidak jabarkan, kalau saya tidak katakan apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan, pendengar yang setia, saya yang menanggung dosa. Saya berharap melalui tema yang selagi hari masih siang, kita mau berubah. Cukup
Berapa puluh tahun semua koreksi diri. 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang 50 tahun mengikut Tuhan. Sampai tetap minum susu. Tapi kita datang di gereja bisa katakan, I love you Jesus, I love you, I love you. Cinta yang bagaimana? Maukah engkau berkorban? Untuk datang ke gereja dihitung berapa miles aku bayar gas untuk datang ke gereja. Betul? Ada atau ada? Bahkan ada orang yang datang ke gereja hanya untuk satu motivasi yang lain. Jangan katakan, aku cinta Yesus. Jangan katakan yang terkasih. Jangan jadi orang Farisi. Kalau engkau mengatakan, aku cinta Yesus, akan terlihat dari pribadimu, akan terlihat dari apa yang engkau lakukan, akan terlihat dari relationshipmu dengan satu dengan yang lain. Saya berharap mulai hari ini segera kita berubah. Karena saya tahu yang ada di sini, saya tidak tahu pendengar yang setia di mana. Sudah bukan lagi waktunya minum susu. Bukan lagi waktunya minum susu. Sudah waktunya engkau makan makanan keras. Mungkin ada yang bertanya, Bu Pendeta, gimana saya makan makanan keras? Adakah engkau berkorban waktu untuk Tuhan? Adakah engkau mau menyediakan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kita bisa berbicara, sharing akan masalah kita sampai 5 jam. Kita bisa menyediakan waktu untuk sharing apapun berapa puluh jam. Untuk kita berdoa bersekutu dengan Tuhan 15 menit. Kita bisa worship, kita baca Alkitab, kita berdoa. Berdoa itu bukan cuma satu arah yang terkasih. Berdoa itu 2 arah. Ada lagi yang jawablah, saya nggak bisa dengar. Bu Pendeta, saya nggak bisa dengar Tuhan berbicara. Saudara akan dengar firman Tuhan kalau engkau rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Saudara tahu sapi? Sapi itu kalau makan rumput, sekalipun dia duduk, itu kadang dikunyah lagi, dikunyah lagi, dikunyah lagi. Kalau engkau bisa mengunyah firman Tuhan, pada waktu engkau mengalami persoalan, mengalami masalah, firman itu akan keluar dari hatimu, berbicara kepada dirimu. Semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kuncinya adalah di situ. Bacalah firman Tuhan. Ya. Saya berbicara kepada cucu saya. Dia rajin. Ya, dia rajin dari kecil itu untuk membaca firman Tuhan. Saya urapi pada waktu baby itu yang terkasih. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya saya urapi minyak urapan. Sekarang dia terus ya kalau Sunday dia pergi ke gereja. Saya katakan kepada dia, kalau engkau rajin ke gereja, bagus. Tapi kalau tiap hari engkau tidak memiliki saat teduh, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya, sia-sia. Tapi dia jawab apa? Oh, I read, Mak. I pray, I worship, and I read the Bible. It's good. Ya, jadi membaca firman Tuhan itu adalah sangat amat penting. Banyak orang menyepelekan, daripada aku baca firman Tuhan, aku klik dengarkan khotbah pendeta A. Aku klik dengarkan pendeta B, pendeta C. Nggak salah. Tetapi yang Tuhan mau tuh engkau baca. Baca sendiri firman Tuhan. Engkau hayati, engkau renungkan. Nggak ngerti, mintalah pengurapan Roh Kudus. Itu bersekutu dengan Tuhan. Boleh mendengarkan khotbah kiri kanan, boleh, itu memperkuat kita. Misalnya kita sambil drive dengar firman, boleh. Tetapi yang Tuhan mau adalah dirimu ada hubungan pribadi dengan Dia.
Baca surat cintanya. Surat cinta itu diberikan untuk Anda dan saya. Kalau enggak, Anda tidak pernah ngerti. Baca itu Mazmur 119. Saya yakin ada orang yang enggak mau baca 119 itu. Begitu panjang, luar biasa. Tetapi kata demi kata itu, kalau saudara amati, saudara telaah, Anda akan menjadi kuat. Ya, oleh karena itu mari yang terkasih. Ya, selagi hari masih siang, kejarlah waktumu. Sudah bukan waktunya Anda minum susu lagi, terutama yang hadir di sini. Sudah bukan, tapi yang saya lihat susu. Yang saya hadapi susu. Why? Dari mana? Dari apa yang saya lihat. Dari apa yang saya dapati. Ya. Sorry, mungkin ada yang tersinggung. Ayo. Harus berubah. Harus berubah kita semua. Ya. Mari kita lanjut ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya, why? Karena itu adalah hari yang sudah malam. Bukan lagi hari masih siang yang terkasih. Jadi apa saja selagi ada waktu yang terkasih, kejarlah semuanya itu. Apa yang saudara bisa jumpai untuk dikerjakan, kerjakanlah. Untuk bisa melayani, layanilah dengan sekuat tenaga. Jadi saya tidak boleh bekerja, Bu Pendeta. Saya cuma baca firman Tuhan terus. Bukan itu maksudnya. Libatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan di dalam apa yang engkau alami, yang engkau layani. Apalagi kalau engkau berhadapan dengan orang-orang yang tidak mudah. Anda butuh Tuhan, Anda butuh Roh Kudus. Libatkan Tuhan. Ya, dan ini praktek selagi hari masih siang. Ya, jangan kalau semua masalah beres, semua masalah tenang, kita adem ayem. Gak butuh Tuhan. Nggak. Nanti kalau terjadi, seperti kapan itu waktu ya, di ranco saya, dalam satu waktu terjadi earthquake 3 kali beruntun. 3 kali beruntun gempa bumi yang sedemikian rupa. Ya. Dan itu apa? Baru kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan aku. Bukan itu yang terkasih. Bukan itu. Tuhan itu cuma dipakai ban serep. Kalau ada apa-apa baru teriak panggil Tuhan. Tapi ada enggak kita bersahabat dengan Tuhan Yesus? Ayo koreksi diri. Selagi hari masih siang, benahi hidup kita. Benahi, ubah. Manusia lama buang. Manusia kedagingan semuanya itu. Udah jangan diulangi lagi. Tapi mulailah hidup. Perkuat manusia rohanimu. Bukan manusia daging yang terkasih. Kita lanjut ke Ibrani 3:15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi kalau kita sudah diingatkan, ini nak, hari masih siang, lakukan apa yang kamu bisa. Tapi ada orang urusan. Hari siang, hari malam, urusan apa? Nah, gimana orang kalau tidak bisa dikasih tahu? Padahal itu firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, selagi hari masih siang ini jangan keraskan hati kita. Kita nanti pulangnya kemana yang terkasih. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dikatakan apa? Pada apa? Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Mari pendengar yang setia dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, kejarlah waktu yang terhilang. Anda sudah lebih dari 10 tahun misalnya menjadi anak Tuhan. Atau ada yang belum. Sudah bukan lagi waktunya minum susu. Makanan keraslah yang harus saudara makan. Artinya apa? Mau memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Mau bersekutu dengan Tuhan. Mau berkorban dengan Tuhan. Dan itu bukan untuk orang lain yang terkasih. Supaya saudara dan saya kuat di dalam Tuhan. Ya, seringkali kita mendengar firman Tuhan di gereja. Begitu pulang ya sudah hilang. Apalagi ditanya 1 minggu lagi. Nggak tahu. Banyak itu. Nggak tahu apa yang dia omong. Lah ngapain? Bagaimana bisa nggak ngerti? Bagaimana bisa nggak tahu? Karena kita tidak pernah menggali lagi. Tidak pernah mengunyah lagi. Apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Tidak pernah kita renungkan lagi. Jadi sepertinya firman Tuhan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Padahal rambu-rambu yang banyak sekali dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan takut, itu berapa ratus perkataan Tuhan. Jangan gelisah, berapa yang banyaknya di dalam firman Tuhan. Nothing. Saya baca ya kalau saya ada waktu, Bu Pendeta. Kalau saya tidak ada waktu ya saya nggak baca. Kata Tuhan, up to you. Anda tahu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Gak ada saudara yang bisa memberikan pengarahan kepada saudara dan saya. Sekalipun pendeta tidak bisa membawa Anda untuk masuk ke surga. Pendeta hanya bisa berdoa. Mendoakan. Tetapi diri Anda sendiri. Kalau Anda memiliki waktu yang luar biasa dengan Tuhan bersekutu. Itu lebih lagi. Jangan doa nonot yang terkasih. Nonot doa. Ya toh, karena masih ada yang gini, ada mah orang tuaku kok, orang tuaku masih berdoa buat aku. No. Tuhan mau kita pribadi lepas pribadi. Ada amin? Haleluya. Ya. Jadi ketika Tuhan menjadwalkan waktunya untuk berbicara kepada kita, Tuhan menghendaki bahwa saudara dan saya itu menghargai pada waktu tadi seperti Tuhan berbicara. Kita menghargai apa yang Tuhan katakan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak tahu apa yang dibicarakan. Ya, pergunakanlah waktu yang ada yang terkasih. Ya, selagi hari masih siang. Jangan sampai saudara dan saya ya ketinggalan, kelewatan semuanya. Apalagi dikatakan selama masih bisa disebut hari ini. Nah, berarti dengan tanda petik selama masih ada waktu. Amin. Ya, mari yang terkasih. Ya. Di Yohanes 9:4 tadi bilang toh, untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Anda dan saya. Gitu. Jangan kita cukup puas. Oh, aku sudah melayani Tuhan. Oh, aku sudah berkhotbah. Oh, aku sudah begini, begitu, apapun. Melayani sedemikian rupa. No. Melayani Tuhan bagus. Ya, untuk yang secara jasmani. Tetapi melayani sebelum engkau turun melayani. Adakah engkau melayani di bawah kaki Tuhan? Melayani di bawah kaki Tuhan. Sembah Dia. Puji Dia, baca firman-Nya, ucapkanlah syukur kepadanya. Itu melayani Tuhan yang utama dan pertama. Setelah itu engkau melayani di dalam rumahnya. Saya menghimbau agar kita mengerti akan hal itu. Ada amin yang terkasih? Ya. Jadi saudara harus tahu siapakah Anda dan saya di hadapan Tuhan. Adakah aku sudah melakukannya? Apakah aku sudah makan makanan keras? Apakah aku terus minta minum susu terus? Apa sih artinya minum susu terus itu? Kalau kegeser, marah. Kalau bersinggungan, tersinggung. Jadi itu minum susu terus karena dagingnya. Ya, jangan yang terkasih.
Tuhan mau Anda dan saya makanan keras. Artinya apa? Makan makanan keras berarti kita dididik oleh Tuhan untuk kuat, untuk tabah, untuk tidak putus asa. Never give up. Mudah atau mudah? Nggak mudah. Nggak mudah. Elia aja sampai teriak kepada Tuhan. Elia bilang, aku mau mati Tuhan. Dia lari. Dia bersembunyi. Nggak mau makan. Ya toh, biarlah aku mati. Why? Karena tekanan yang sedemikian rupa. Ya, tapi kita yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia mengasihi terlebih dahulu di dalam hidupmu dan hidupku. Terus apa yang patut kita balaskan kepadanya? Pernah coba enggak? Hidung kita nih loh, napas kita dipencet 5 menit aja. Pernah enggak? Saya percaya bahwa setiap daripada kita pernah ditolong Tuhan. Amin. Dan apakah pertolongan Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang kan otomatis itu pekerjaan Tuhan, wong aku anaknya kok. Aku anaknya, jadi patut ditolong. Nah, aku anaknya kok. Ya pasti Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. No, yang terkasih. Ada proses kehidupan di mana Tuhan tidak akan menjawab Anda dan saya dengan maksud tertentu sampai kita tiarap di bawah kakinya. Orang yang belum sampai pada di dasar yang paling zero, orang tidak akan bisa bertobat. Kalau kita sudah sampai di dasar yang paling zero, kalau Anda kehilangan pekerjaan, itu biasa. Kalau Anda diproses keuangan apapun ini biasa. Kalau Anda mengalami kehancuran di satu bidang apapun, itu biasa. Masih ada lagi padang gurun yang luar biasa. Itu yang selalu saya ingatkan. Loh kalau gitu Bu Pendeta, Tuhan itu jahat. No. Tuhan gak jahat karena saudara maunya cuma susu terus. Jadi bisa diberi makanan keras. Maunya susu terus. Maunya spoil terus. Maunya dimanja terus. Gak ada inisiatif dari diri kita sendiri. Oh iya, aku mau bangun jam berapa, terserah. Saya gak mau nentukan, nanti salah lagi. Tapi milikilah saat teduh bersama Tuhan. Bersekutulah dengan Dia, senangkan hatinya sebelum engkau melayani pekerjaanmu, sebelum engkau melayani siapa saja, sebelum engkau melayani seperti saya, sebelum saya melayani di atas mimbar ini. Saya harus menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Selama tidak ada pengurapan, selama tidak ada hikmat daripada Tuhan, selama tidak ada apa yang Tuhan mau tuntun, Roh Kudus mau tuntun, nggak layak berdiri di hadapan mimbar. Mari yang terkasih, benahi diri kita masing-masing. Keluar dari sauna nyaman, keluar dari sauna minum susu terus. Ada amin? Ya, luar biasa. Dan yang penting, ya, bagaimana kehidupan saudara dan saya hari ini? Tadi sudah dijelaskan banyak ya, sedemikian rupa. Apa yang kita pelajari ini penting dan juga harus kita praktekkan. Ya, Anda mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak mempraktekkan, sama aja itu bohong yang terkasih. Ya, ada 3 hal. Yang pertama yang penting, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan, selagi hari masih siang, yang terkasih, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jangan diberikan waktu yang sia-sia. Mungkin Anda tahu, jam tidur saya itu pastor jam 11 malam. Oke, sebelum ngantuk, Anda disiplin, duduk muji nyembah. Saya cuma menghimbau
Yang mau lakukan, yang tidak mau lakukan tanggung jawab sendiri. Oke, ini cuma sampel. Jadi Anda memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Jangan pada waktu engkau sudah loyo, ya, baru Anda mau duduk di bawah kaki Tuhan muji nyembah. It's too late. Siapa Tuhanmu? Dia yang menciptakan Anda dan saya loh. Siapa yang mau menciptakan kehidupan yang terkasih? Ya, kalau saya pergi ke garden misalnya, saya lihat tanaman pohon-pohon. Saya melihat di tanaman itu ada yang begitu subur sampai buahnya begitu banyak. Tetapi ada tanaman yang daunnya itu melungker semua. Daunnya itu bisa menekuk gitu loh. Setelah saya coba, saya lihat di dalamnya itu penuh dengan kutu-kutu putih-putih dan hitam-hitam. Padahal disiram dengan air. Tetap siram air. Dan pada waktu saya berjalan sedemikian rupa hikmat itu turun ke saya. Demikianlah kamu di hadapanku. Demikian juga anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menyirami dengan air hidupnya. Anda diselamatkan. Tanaman ini selamat gak sampai mati. Tetapi di dalam tubuh dari tanaman ini penuh kutu, penuh semut, penuh apa lagi? Binatang-binatang kecil yang sedemikian. Dan sedemikian rupa mesti harus di-pruning, mesti dipotong dan dibuang. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan? Tanaman ini sedemikian rupa, tanaman ini tidak akan bisa berbuah. Demikian juga anak Tuhan. Kalau hidupmu penuh dengan segala bakteri, kuman, kutu-kutu, saya nggak bilang siapa ya. Artinya apa? Negatif-negatif yang masuk di dalam pikiran, kekecewaan, kepahitan, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Atau hal-hal yang lain yang membuat kita itu tidak bisa bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Tidak bisa menjadi berkat bagi yang lain. Perlu kita pertanyakan. Sama-sama kita sudah terima air hidup. Tetapi kita nggak pernah mau jaga kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa menghilangkan virus-virus, bakteri, kuman-kuman, kutu-kutu tadi itu di tanaman? Harus disemprot atau dipotong. Demikian juga dengan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan akan membersihkan diri kita. Melalui apa yang pertama? Miliki hubungan pribadi. Dengan Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau akan tahu dirimu ini sehat apa Anda kemasukan sesuatu yang negatif. Sekalipun Anda sudah kemasukan sesuatu yang negatif, Anda bisa perangi bersama Tuhan. Melalui kuasa darah Yesus, melalui forgiveness, melalui mohon ampun kepada Tuhan. Dan mau hidupnya diperbaharui, mau ditegur. Selama orang itu tidak mau ditegur yang terkasih, kedagingannya yang akan menguasai. Seorang anak Tuhan dengan tanda kutip, kalau tidak memiliki humble heart, tidak memiliki kerendahan hati, sukar untuk menerima firman Tuhan. Semua firman Tuhan yang diberikan pasti dibantah. Pasti ada alasannya. Atau firman Tuhan diterima tetapi tidak dilakukan. Sama aja kan? Nah, mari yang terkasih, koreksi diri kita masing-masing. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang pertama selagi hari masih siang akan membersihkan dirimu dan diriku. Akan memperkuat dirimu dan diriku. Oh iya, aku salah ya, aku tidak boleh begini. Oh iya ya, aku salah, aku tidak boleh emosi. Oh iya ya, aku tidak benar ini tadi. Nah, itu Roh Kudus akan mencelikkan, Roh Kudus akan mengcleaning. Ya, itu hanya bisa terjadi kalau kita ini humble heart. Kita ini memiliki kerendahan hati. Selama orang itu me, I, mine,
Gak bakal bisa rendah hati. Selalu salahnya orang lain. Orang lain yang salah. Pindah rumah ya orang lain yang salah. Kenapa aku sampai pindah rumah? Karena tetangga sebelah rame terus. Loh. Ya toh? Jadi selalu cari salahnya orang lain. Mari yang terkasih. Koreksi diri. Gak perlu lihat orang lain. Aku nih gimana ya? Selagi hari masih siang ini loh. Kita gak tahu loh. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Itu yang pertama. Ya, jadi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang penting hatimu harus bersih. Jangan ada kerikil, jangan ada cacing pita, jangan ada binatang kaki 1000 di dalam hatimu. Sehingga selalu benci orang. Ada atau ada? Ada loh. Ada. Orang gak bisa lihat orang lain senang. Benci si A, benci si B, benci si C. Di pasar ya benci orang. Di restoran yang ngomongin orang. Di mana-mana itu gimana? Hatinya gimana? Gitu loh. Apa gak ada guilty ya? Itu udah jelas orang yang sedemikian tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kan udah dibilang dari buah-buahnya lah engkau tahu. Minggu yang lalu apa? Firman-Nya mengatakan apa? Di akhir zaman akan apa? Banyak sekali siapa? Pengejek-pengejek. Selalu mengejek orang, selalu merendahkan orang, selalu menggosipkan orang. Lidahnya seperti orang penyakit kanker loh. Tuh, gimana minggu yang lalu? Itu firman yang ngomong. Saya cuma mau mengingatkan, ayo jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Apakah aku gitu ya? Apakah mulutku, lidahku seperti orang sakit kanker? Menjalar, gosipin orang kiri kanan. Ya, nggak puas lihat orang lain senang. Selalu ada yang salah. Ya, sedemikian rupa. Yang kedua, ya, yaitu apa yang terkasih dikatakan. Yang kedua nanti adalah milikilah selalu haus untuk firman Tuhan. Ya, tetapi sebelumnya itu ayo kita baca Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namaku kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Ya, jelas ini dikatakan. Aku memberitahukan telah loh. Aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka. Jadi ya, nama kita itu sudah dikasih tahu kepada Bapaknya. Supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Artinya apa? Kasih Yesus itu ada di dalam saudara dan saya. Ya, lah kalau kasih Yesus itu ada di dalam saudara dan saya, pantaskah kita untuk menggosipin orang? Pantaskah kalau kita itu menghakimi orang, menguliti orang? Banyak yang terkasih. Dan ini yang menjadi batu sanduan orang gak mau pergi ke gereja. Karena gosip. Gitu loh. Ya, banyak sekali. Orang baik-baik, gak ada apa-apa dibicarakan dari A sampai Z. Ya. Banyak sekali yang terkasih yang sedemikian rupa. Tapi itu adalah roh di akhir zaman. Sudah dikasih tahu akan tampil pengejek-pengejek. Makanya bagi yang jomblo-jomblo banyak berdoalah. Why? Oh banyak berdoa? Ya iya, bukan yang cuma jomblo. Biar yang sudah nggak jomblo ya tetap berdoa. Karena apa? Yang jomblo punya resiko lebih banyak. Why? Kalau engkau punya mertua, lidahnya seperti ular bercabang 1000, mantunya akan dipelintir. Loh ini kesaksian loh, ada orang yang cerita. Sampai tobat-tobat. Sedemikian rupa. Sampai ada anak yang meninggalkan orang tua. Sampai ada yang sedemikian rupa rumah tangga anaknya menjadi kacau balau. Hanya karena ini loh, mulut ini loh gak pernah dijaga.
Ini selagi masih siang, udah gak perlu kita nguliti orang lain, tapi kita kuliti diri sendiri. Amin. Kuliti diri sendiri. Memang sakit kalau kita dikulitin orang. Ya, namanya masih daging, tapi kita gak mau. Jangan mau kalah yang terkasih. Ya, jangan mau kalah. Kita dengar terus firman Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Kita gak pernah ditinggalin kok. Yang mau ngoceh ya biarin ngoceh sampai A sampai Z. Ya, sedemikian rupa. Yang terkasih kita sudah dilihat tadi 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi gimana? Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Ya, bagaimana saudara membalas kasihnya? Ya, ada seorang anak Tuhan yang bercerita. Dia bilang, Bu Pendeta, saya gimana? Sulit saya mau merasakan kasih Tuhan. Saya nggak tahu rasanya kasih Tuhan itu gimana sih. Saya katakan, lah napas hidupmu itu dari mana? Lah saya kan nggak minta dilahirin. Nah, sih bisa menjawab demikian. Iya, kamu nggak minta dilahirin, tapi Tuhan mau. Kalau engkau dilahirkan berarti ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam hidupmu. Dan kamu akan menjadi berkat. Kamu dijadikan berkat. Ya, iya tapi saya nggak pernah ngerasakan kasih Tuhan. Terus saya tanya, gimana keadaan papamu? Oh, papa saya dari kecil itu dipukuli sama rotan berkali-kali. Saya benci ayah saya. Saya benci papi saya. Nah, itu yang menjadi sumber utama. Anak ini karena tidak pernah merasakan kasih sayang bapaknya, sehingga dia sulit untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersulit bersekutu dengan Bapa di surga. Sampai satu hari dia akan menemukan secara pribadi dan dia akan menjadi anak Tuhan sepenuhnya. Sampai dia menyadari bahwa Tuhan Yesus terlebih dulu mengasihinya daripada kita yang mengasihinya. Ya, yang terkasih itu Anda harus sampai pada satu poin ini. Selama Anda belum sampai tiba pada satu poin ini, bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya, Anda gak bisa ngerasain kasih Bapa. Gak bisa. Ya, mau dibilang gimana pun, gak pernah kok. Apalagi yang dari kecil sudah ditinggal bapaknya. Ya, nah itu otomatis. Kalau untung masih ada grandpa yang memperhatikan, masih ada grandpa yang mengasuh, sedemikian rupa masih ada gantinya. Tetapi kalau sudah bapaknya nakal, bapaknya meninggalkan, mengkhianati, ya, anak ini tidak akan bisa terima. Dan itu hanya sampai pada satu titik tertentu di mana dia mengalami penyembuhan batin. Di dalam penyembuhan batin itu dia nanti akan merasakan betapa Yesus sangat mengasihinya. Nah, ini oleh karena itu, ya, oleh karena itu saya mau katakan, kalau Anda ini semuanya pendengar yang setia, Anda cuma puas hanya minum susu, engkau tidak akan bisa jadi berkat. Percayalah, kalau engkau hanya minum susu di dalam hidupmu, di dalam Tuhan, hidupmu masih tercemar dengan me, I, mine. Anda bisa terima, nggak bisa terima, mau marah, silahkan. Ya, harus berubah. Makan makanan keras. Lah Bu Pendeta ngomong dong, makanan keras itu gimana? Saya gak ngerti. No, saya mau jabarkan. Kalau Anda mau makan makanan keras, ambil disiplin waktumu untuk engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan terlebih dahulu. Yang pertama tadi. Yang kedua, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini tadi adalah petunjuk di dalam engkau berjalan mengikut Tuhan. Kalau engkau terus melakukan hal yang sedemikian rupa, maka manusia rohanimu akan bangkit. Manusia rohanimu akan kuat. Sedemikian rupa. Ya, firman Tuhan itu sangatlah penting. Firman Tuhan itu pelita bagi langkah kaki kita. Sehingga saudara berjalan itu enggak salah langkah, tidak berjalan di dalam kegelapan, karena firman Tuhan sudah dikasih tahu. Jangan ke kiri nak, jangan begini, jangan begitu. Itu ada. Kitab Amsal terutama.
Baca kitab Amsal 31 hari. Tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2, tanggal 3 Amsal 3. Baca. Ya, baca terus mulai Anda renungkan. Dan itu akan menjadikan buah-buah di dalam dirimu. Sekali lagi, jangan tinggalkan firman Tuhan. Ya, karena kasih Bapa itu terlalu kuat diberikan di dalam hidup Anda dan saya. Melalui apa? Melalui surat kasih-Nya. Ya, sedemikian rupa. Firman Tuhan adalah landasan di dalam hidup saudara dan saya. Dia akan memberikan hikmat apa yang saudara dan saya harus lakukan. Matius 7 ayat 25-26. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Anda mengerti akan hal ini? Kalau Anda mendengarkan akan firman Tuhan, Anda membaca firman Tuhan, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau fondasinya tuh nggak ada. Makanya kalau saya menghadapi saya tanya sama mereka, gimana firman Tuhan yang minggu lalu? Oh, enggak tahu saya. Loh, gimana kamu enggak dengerin tak? Oh, saya belum dengerin lagi. No. Jadi berarti selama Anda duduk di gereja, Anda mendengarkan firman Tuhan ini, apakah tidak mencerna di dalam pikiran dan hatimu? Kemudian firman itu juga tidak berbicara di dalam hatimu. Berarti apa? Hatinya terlalu penuh dengan batu-batu. Hati yang keras. Gak bisa. Loh, Bu Pendeta gimana? Katanya harus membangun rumah di atas batu. Kalau gitu hati saya penuh batu kan saya kuat. Bukan itu maksudnya. Fondasi. Ya, oleh karena itu, mari yang terkasih. Jangan mengeraskan hatimu. Ya, supaya Anda bisa menerima apa yang Tuhan katakan. Orang yang keras hati, berarti orang itu sombong. Tidak butuh firman Tuhan. Tidak butuh bersekutu dengan Tuhan. Is one day di dalam keadaan yang tidak tahu apapun. Kita berseru menjerit kepada Tuhan. Firman Tuhan baca enggak yang gini? Pada waktu aku memanggil kamu, engkau tidak mendengarkan aku. Pada waktu kamu memanggil aku tidak akan mendengarkan kamu. Gantian loh. Hati-hati. Makanya saudara tahu enggak kalau dipanggil? Nggak tahu tuh Bu Pendeta. Yes, nggak tahu. Why? Karena nggak peka. Bagaimana saudara peka? Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka engkau akan peka yang terkasih. Tahu-tahu hatinya nggak enak. Ada apa ini ya? Langsung berdoa. Sedemikian rupa yang terkasih. Amin. Ya. Dan yang ketiga, faith. Iman. Ya. Jadi yang terkasih mari kita lihat. Di dalam Yosua 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara kalau terima firman ini seneng enggak? Seneng kan? Gimana tahu-tahu kalau Tuhan ada di hadapanmu terus dipanggil? Ya, ayo sini anakku. Aku mau serahkan di dalam tanganmu kota ini bersama semua penduduknya ini. Aku mau memberkati kamu untuk menerima kota ini bersama semua penduduknya, rajanya, pahlawannya yang gagah perkasa. Anda pasti suka dong. Kalau Tuhan itu berarti berkat. Amin. Dan inilah yang dikatakan Tuhan kepada Joshua. Dan siapa Joshua? Kalau orang baca firman Tuhan tahu siapa Joshua? Pengganti siapa? Haleluya, minum susu terus. Bila perlu besok kalau datang lagi hari Minggu saya beliin satu galon. Amin. Ya, Joshua itu adalah pengganti Musa yang terkasih. Ya, haleluya. Ya, kita mau lanjut Joshua 6:20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring.
maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Apa yang terkasih artinya ada orang yang mengerti baca ini asal baca tapi gak ngerti. Ya, gak ngerti ini ceritanya kemana saya Bu Pendeta, aku gak ngerti ini ceritanya. Kalau orang yang baca Yosua pasti tahu. Joshua itu adalah pengganti Musa. Dia dipilih. Habis gitu apa? Dia disuruh menyeberangi lautan yang besar itu. Dan melewati ombak yang besar sedemikian rupa. Apa itu ombak itu? Faith. Menghadapi tantangan hidup. Kalau saudara dan saya menghadapi tantangan hidup, Anda tidak memiliki iman, kita kalah. Kita kalah. Semua kok ngadepi. Nggak ada. Oh itu kan buat Joshua, bukan buat saya Bu Pendeta. Kok khotbahin ke saya. Gitu. Ini buat kita semua firman Tuhan yang terkasih. Ya. Dan setelah kota itu diberikan kepada Joshua, ada harga yang harus dibayar. Joshua harus berjuang. Ya. Dan dikatakan sudah diberi rambu-rambu oleh Tuhan. Ya, bagaimana akhirnya Joshua mampu merobohkan apa? Tembok Yeriko. Saya mau peringatkan di sini yang terkasih dan pendengar yang setia. Kalau Tuhan sudah panggil kalian dengan talentamu masing-masing, dengan panggilanmu masing-masing, engkau tidak melakukan hal itu karena engkau mau melakukan bahwa Tuhan sudah memberikannya, ya Tuhan yang kerja. Nggak ada ya, nggak ada. Daud dipanggil, Daud berperang melawan orang Filistin. Daud berperang, alami berapa banyak musuhnya. Joshua dipanggil, Joshua harus menyeberangi laut yang sedemikian rupa. Dan masih sedemikian rupa, harus berperang kita. Ya, karena peperangan ini Anda harus miliki baik tenaga dan imanmu itu harus jadi satu. Iman tanpa perbuatan mati yang terkasih. Jadi iman dan perbuatan Tuhan itu coba tunggu. Ditungguin terus itu. Lu mau apa? Mana yang lebih penting? Panggilanmu? Atau yang ada yang lain yang lebih memikat hatimu? Ya udah Tuhan tungguin. Ya, kalau tembok Yeriko ini Joshua tidak juga mau mentaati perintah Tuhan, nggak bakal tembok Yeriko akan roboh. Pada hari ke-7 nggak bakal. Berapa banyak kalau Tuhan panggil, pada waktu hari pertama panggilanmu engkau sudah melakukan. Berapa tahun sampai hari ini kita belum melakukannya. Lah itu tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Hamba Tuhan cuma mengingatkan. Semua punya panggilan. Dan orang yang dipanggil oleh Tuhan banyak melewati perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan gak pernah tinggalin. Dia selalu sertai. Tapi kita melangkah. Lah kalau kita gak mau melangkah, Joshua hari pertama muter-muter. Hari kedua muter lagi. Hari ketiga muter lagi. Mana sih Tuhan? Kok gak roboh-roboh? Hari keempat, muter lagi. Hari kelima, ada sesuatu yang harus saudara kerjakan. Ya, kalau saudara diberi sesuatu, saudara cuma pandangi terus dilihat. Bu Pendeta, saya mau merit. Saya sudah ketemu ceweknya. Cantik luar biasa. Tiap hari dipandangi terus. Mana cewekmu? Lah ini fotonya. Fotonya itu yang dipandangi terus siang malam dengan iman percaya bahwa one day dia akan jadi miliknya. Bisa enggak? Ayo saya mau tanya pendengar yang setia. Kalau Anda hanya memandangi firman Tuhan tanpa engkau berbuat sesuatu, hanya dipandangi seperti demikian rupa, enggak bakal nyampe. Betul atau betul? Demikian Joshua. Sampai Tuhan berbicara, kita harus terus tetap kuat, tetap tabah. 6 hari muter, akhirnya 7 hari terjadi. Tembok Yeriko runtuh. Kapan terjadi? Tergantung dengan apa yang engkau imani dan engkau berjalan melangkah dan berbuat. Lah kalau cuma ditonton aja, dipegangi aja lah, ya gimana? Ya, semua Tuhan memberi kehendak bebas yang terkasih. Ya,
iman. Milikilah iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan percaya iman itu saudara dapat dari mana? Anda membacakan firman Tuhan. Dan Anda mengucap syukur. Mengucap syukur itu luar biasa. Nanti jalan itu akan terbuka. Tuhan, aku nggak tahu loh apa yang harus aku perbuat. Tetapi kalau kita minta aja enggak, berdoa aja enggak, membaca firman Tuhan aja enggak, lah terus mau terjadi itu gimana? Jangan salahkan Tuhan ya. Kalau Tuhan memanggil karena dia tahu bahwa engkau mampu untuk dipakai sebagai alatnya. Tetapi kita remehkan. Jadi akhirnya apa? Kayak orang Mesir. 40 hari jadi 40 tahun. Muter terus sedemikian rupa. Saya berharap enggak ya yang terkasih. Jangan minum susu terus. Selagi Anda mendengarkan firman Tuhan ini, bergerak, bertindak, maka Tuhan akan menyertai. Ya, sedemikian rupa. Yang terkasih, hari ini kita sudah belajar ya. Yaitu yang pertama tadi apa? Kita memiliki apa? Hubungan pribadi. Kejarlah Tuhanmu. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kejar yang terkasih. Rebut Tuhanmu. Peluk Tuhanmu terus. Memiliki hubungan pribadi. Yang kedua apa? Bangunlah doamu dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakimu dan menguatkan engkau. Dan yang ketiga, beriman. Jalankan, praktekkan. Orang kebiasaannya apa? Miliki hubungan pribadi. Baca firman, baca Bu Pendeta. Saya baca kok, pagi malam saya baca. Beriman, mengerjakan, nanti dulu. 1, 2 udah jalan, yang ketiga gak jalan. Gak akan pernah terjadi yang terkasih. Ya, oleh karena itu hari ini kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Ya, dan kita sudah belajar selama hari masih siang. Engkau sudah diingatkan, kita semua pendengar yang setia sudah diingatkan. Pertanyaannya, sebagai anak Tuhan, apakah saudara dan saya itu mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan selama hari ini? Selama dikatakan hari ini, apakah saudara mengerti? Ya, yang kedua, ya, sebagai anak Tuhan, apakah saudara sudah menjalankan tugas panggilanmu? Sedemikian rupa, selagi hari masih siang. Kapan itu yang terkasih? Saya yang jawab. Sekarang. Amin. Sekarang jalankan. Stop minum susu. Ya. Mulai makanan yang keras. Ya. Dan sebagai ayat emas yang terkasih, Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Ini panggilan dan peringatan bagi kita ya. Ayat 15, tolong dipasang lagi. Ya. Karena itu, pendengar setia dan jemaat, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, ya. Jangan minum susu terus, tetapi jadilah seperti orang arif. Lanjut. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Anda sudah tertinggal berapa puluh tahun? Minum susu terus itu berapa tahun? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Saya percaya kita akan bertindak yang terkasih. Selagi ada waktu. Karena nanti pada waktu Tuhan panggil, kita berhadapan muka dengan Tuhan, kita belum melakukan apa-apa gimana? Oh belum Tuhan, saya belum melaksanakannya. Oh belum Tuhan, aku belum tahu apa yang harus aku bagaimana. It's too late yang terkasih. Ya, mari. Firman yang sudah dibagikan akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Betapa besar kasih-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Selagi hari masih siang, biarlah kami Tuhan melakukan apa yang belum sempat kami lakukan. Ampuni Tuhan, kalau kami lebih Tuhan
terpengaruh oleh situasi daripada dunia sekeliling kami. Kalau masih banyak situasi-situasi yang mengacaukan di dalam kehidupan kami sehingga kami kebingungan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana kami harus melangkah. Bapa, ampuni kami. Beri kami Tuhan mampu memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya melalui doa. Karena doa memiliki kuasa yang akan menuntun dan membimbing kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mampu untuk membagi-bagi waktu kami, di mana yang utama adalah Engkau, kemudian dengan tanggung jawab yang Engkau juga berikan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami sekarang dibukakan selagi masih hari siang ini Tuhan. Kami mampu menebus segala apapun waktu yang sia-sia yang kami lalaikan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang kekurangan kesehatan, yang saat ini lagi terbaring Tuhan sakit. Biarlah Tuhan mereka Kau berikan Tuhan senantiasa memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, dan memiliki hati yang berdoa kepada Engkau, dan memiliki iman Tuhan, sehingga apapun di dalam kesehatannya, di dalam kesulitan finansial, ataupun di dalam hubungan Tuhan, relationship di tengah keluarga, semuanya akan teratasi Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu ya dan amin, dan penuh kuasa, maka kita akan melihat bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan, sungguh-sungguh menjadi berkat yang luar biasa. Mujizat masih ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah terbuka mata hatinya untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, mengatakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan pendengar yang setia, berbahagialah kita kalau kita ditegur, kalau kita diingatkan bahwa ini saatnya, hari masih siang, lakukanlah apa yang belum mampu kita lakukan. Ada amin? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.